Buddies, kembali lagi di Oase, obrolan sehat podcast FK Undip. Hari ini bersama saya Syafira, kita akan kembali membahas mengenai topik-topik kesehatan yang paling informatif dan edukatif. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu organ yang paling sering kita gunakan, yaitu mata kita. Nah, bersama saya kali ini ada dosen Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan juga dokter spesialis mata, yaitu Dr. Vivin, spesialis mata konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak Safira. Baik, apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Jadi kita sudah siap ya dok untuk membahas Insyaallah. mengenai topik tentang mata. Ya, Nah siap. mungkin kalau kita membahas tentang mata itu, terutama mungkin di generasi saya ya, taunya kan mata minus, mata silinder, mungkin mata plus karena orang tuanya. Paling pol itu katarak. Ya. Ya, tapi kita hari ini akan membahas mengenai glaukoma. Nah mungkin kita mulai dokter. Apa Boleh. itu glaukoma dokter? Glaukoma itu adalah penyakit mata, penyakit pada syaraf mata yang menyebabkan kerusakan syaraf mata dan nanti dampaknya adalah menyempitnya lapang pandang. Dan kalau itu makin lama makin berat akan berakibat kebutaan. Berbeda dengan katarak yang sudah disebutkan oleh Mbak Safira, kalau katarak itu ketika kita operasi akan bisa melihat lagi. Tapi kalau glaukoma tidak, kebutaannya bersifat permanen. Dan sebetulnya itu bisa mengenali dari bayi sampai orang tua. Jadi di usia-usia muda seperti Mbak Safira itu juga tetap ada potensi untuk bisa terjadi glaukoma juga. Oh berarti bukan hanya mungkin penyakit yang hanya orang tua gitu, bukan dok? Bukan, dari bayi sampai dengan orang tua bisa. Berarti kan karena range usianya ini sudah sangat besar, berarti bisa dibilang ini sebagai pencuri mata yang diam-diam ya dok? Ya, menyebut glaukoma sebagai si pencuri penglihatan. Karena glaukoma itu ada dua macam, ada yang akut sama kronis. Kalau yang akut itu namanya akut seperti biasa, dia ada gejala mata merah, nyeri, jadi pasien itu aware. Ada yang salah dengan mata saya. Tapi kalau yang kronis enggak, yang kronis itu berjalan perlahan-lahan dan tanpa gejala. Sehingga tahu-tahu kok saya nggak bisa lihat ya, bisa ke dokter mata, dikiranya hanya masalah mata minus tadi disebut, tapi sebetulnya lebih serius dari itu ya ternyata glaukoma yang sudah advanced biasanya begitu. Nah kalau bedanya glaukoma dengan katarak itu apa? Ya, kalau bedanya glaukoma dengan katarak, kalau glaukoma itu yang kena adalah syaraf penglihatan, sehingga dia memang sangat potensial untuk menyebabkan kebutaan yang permanen. Sedangkan kalau katarak itu yang kena lensa. Jadi mata kita itu ada lensanya. Ya, lensa itu berfungsi memfokuskan sinar supaya sinar yang masuk atau bayangan yang masuk ke mata kita itu bisa jatuh tepat di pusat penglihatan. Nah, sehingga kalau itu nanti kita ambil, katarak yang perlu kita ambil dan kita ganti dengan lensa tanam namanya, itu pasien bisa melihat lagi. Tapi kalau glaukoma karena yang kena adalah syarafnya dan syarafnya itu rusak, dioperasi pun nggak akan balik. Tidak akan balik walau mungkin masih kecil atau masih remaja. Kalau sudah advance nggak bisa balik. Kalau masih di awal-awal kadang masih lumayan bisa balik, tapi nggak bisa kembali seperti semula, nggak bisa. Beda dengan katarak. Nah terus nanti kalau mungkin pasien mengalami itu, mungkin yang antara yang akut maupun yang kronis itu apa yang dirasakan dokter? Kalau yang akut seperti namanya, akut itu kan mendadak ya. Jadi matanya merah, kemudian penglihatan kabur, kadang sering disertai dengan sakit kepala, berdenyut, sampai kadang nggak bisa tidur, atau sampai dengan mual, sampai dengan muntah kadang-kadang. Makanya kadang orang salah dikiranya itu karena mata merah dikira tekanan darah tinggi, karena dia ada mual, ada muntah dikira penyakit di saluran pencernaan gitu. Kadang salah masuk gitu, salah masuknya ke penyakit dalam maksudnya. Tapi setelah dievaluasi, dieksplorasi ternyata masalahnya bukan di situ tapi di mata. Itu sering. Untuk yang kronis, tadi saya bilang kronis itu tanpa gejala karena berlangsung perlahan-lahan. Sehingga kadang nggak disadari. Itu yang sering kita jumpai pada di masyarakat. Satu lagi yang saya juga ini adalah jadi glaukoma itu ada yang primer dan sekunder. Kalau primer kita nggak tahu sebabnya apa, tapi kalau sekunder bisa disebabkan oleh hal-hal yang lain. Nah, dan mungkin yang kita bahas karena yang primer kan tidak ada penyebabnya mungkin. Tidak diketahui. Ya. Tidak diketahui. Kalau yang sekunder itu apa pemicunya dokter? Yang sekunder yang ada yang sering adalah katarak. Jadi kalau katarak itu dibiarkan, itu saya juga masih banyak ketemu pasien-pasien katarak yang sampai komplikasi glaukoma padahal dia di kota. Sering kali pasien takut untuk operasi katarak. Ya padahal operasi katarak itu sekarang sudah paling hanya 15 menit. Tapi pasien takut, dibiarkan saja kadaluarsa sampai kemudian timbul komplikasi glaukoma. Kalau itu biasanya pada orang-orang yang sudah tua di atas 50 tahun yang mulai ada katarak. Kalau pada yang orang muda yang sering adalah penggunaan obat tetes mata yang sembarangan. Jadi ada obat tetes mata yang mengandung steroid namanya, biasanya sih dipakai untuk
sangat cesplak untuk yang mengalami alergi. Nah, karena obat itu begitu dipakai, alerginya hilang, gatalnya hilang, keluhannya hilang, dipakailah terus. Nah, karena itu sementara obat ini punya efek samping, bisa membuat tekanan bola mata naik dan jadi glaukoma. Dan itu korbannya sampai saat ini masih banyak, terutama anak-anak. Karena yang alergi di mata itu yang banyak anak-anak, dikasih tetes mata itu mungkin dari ibunya atau ke apotek dapat sendiri begitu. Gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah periksa gitu, terus didiagnosis bahwa glaukoma. Harapannya bagaimana? Karena tadi mungkin sudah disebutkan bahwa tidak akan sembuh ya. Harapannya apa, atau apakah mungkin ada pengobatan, atau harapan hidupnya seperti apa? Untuk penglihatannya ya. Jadi tentu yang pertama tergantung pada stadiumnya ketika datang. Kalau masih ringan, kita masih akan coba bisa mempertahankan. Kita nggak bisa terlalu menjanjikan ke pasien bahwa setelah diobati atau setelah dioperasi beres semuanya. Beda dengan katarak. Kalau katarak sudah habis operasi, semuanya baik, pasien sudah nggak kontrol lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau glaukoma tidak. Glaukoma itu seumur hidup ya harus dipantau terus. Dan tadi saya katakan di awal bahwa glaukoma itu berhubungan dengan tekanan bola mata. Tekanan bola mata yang tinggi. Nah, tekanan bola mata inilah yang harus dikendalikan. Karena kendalikannya dengan apa? Bisa dengan obat, bisa dengan tindakan operatif. Nah, tindakan operatif juga bisa yang invasif, artinya menggunakan pisau atau menggunakan laser. Jadi bisa dengan obat, bisa dengan laser, bisa dengan operatif. Tetapi sekali lagi, tujuan tindakan itu hanya mempertahankan yang masih tersisa. Jadi kalau waktu itu pasien sudah penglihatannya tinggal 1 meter, 2 meter, setelah operasi, kita nggak berani menjanjikan akan lebih baik lagi. Ya, tetap segitu. Diusahakan itu bisa bertahan sampai akhir kehidupannya. Nah, kalau masih muda kan kita butuh banget ya visual fungsi mata yang sehat. Itu yang kadang kita suka sedih datang sudah dalam kondisi terlambat. Berarti hanya bisa ditahan untuk tidak semakin parah ya, dokter? Hanya bisa ditahan untuk tidak semakin parah. Nah, untuk pencegahannya seperti apa, dokter? Untuk pencegahannya, jadi gini, glaukoma itu ada faktor risiko namanya. Yang namanya faktor risiko itu kondisi yang bisa menyebabkan atau meningkatkan potensi terjadinya glaukoma. Ya, di antaranya adalah mata minus, ya mata plus untuk anak-anak itu biasanya itu juga faktor risiko. Kemudian riwayat keluarga glaukoma. Jadi kalau ada orang tuanya, saudaranya, paman, eyangnya glaukoma, itu seseorang akan mempunyai risiko lebih besar mengalami glaukoma. Kemudian penyakit sistemik, misalnya diabetes mellitus atau kencing manis, tekanan darah tinggi, kemudian penyakit yang penyakit yang berkaitan dengan hormonal beberapa bisa menyebabkan memicu glaukoma juga. Nah, orang-orang yang seperti ini sebaiknya ketika mulai berusia 40 tahun lebih rutin pemeriksaan mata. Paling tidak cek tekanan bola mata, karena tekanan bola mata itu adalah faktor risiko utama yang bisa menyebabkan glaukoma. Baik, dokter. Kemudian misalkan kan tadi dokter sudah menjelaskan bahwa misalkan kalau keluarganya sudah ada riwayat, kemudian ada penyakit sistemik seperti diabetes, itu kan harus lebih aware. Nah, ini tadi di umur 40 periksa, ya kan? Tapi kan ini dari kecil sampai mungkin dewasa muda seperti saya sudah bisa. Lah, ini apakah harus diperiksa terus-menerus setiap tahun? Begini, kalau yang bayi baru lahir pun bisa ya, karena ibunya infeksi ketika dia hamil, terus ada gangguan perkembangan di matanya, terus ketika lahir pun sudah glaukoma juga ada. Kemudian ketika anak-anak biasanya itu akan tampak dari gambaran klinisnya. Jadi bola mata itu kan seperti bola. Ketika masih kecil dia kan masih lentur. Seperti balon kalau diisi air kan dia masih bisa melar ya. Nah, begitu juga pada bola mata, terutama pada anak-anak. Dinding bola matanya masih lentur, sehingga ketika tekanan bola mata itu naik, dia masih bisa membesar. Sehingga yang kita lihat apa? Yang kita lihat matanya ini lebih besar. Yang indikatornya ini hitam-hitam kita itu, yang di tengah itu akan melebar juga. Nah, itu salah satu tanda yang kita bisa menengarai, oh ini kemungkinan glaukoma. Jadi ada gejala-gejala dan tanda yang bisa kita kita lihat ketika seseorang anak ya itu menderita glaukoma. Kalau untuk yang masih muda ya tadi terutama yang punya faktor risiko terutama faktor risiko tadi itu ada keluarga, kemudian ada mata minus, sama itu yang sering itu penggunaan obat yang sembarangan itu sangat, kalau untuk orang muda itu faktor yang sering. Ya.
Nah mungkin pertanyaannya, kalau glaukoma itu satu mata atau dua mata, dokter? Kalau yang sekunder biasanya satu mata. Sekunder itu ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Tergantung di mata itu ada nggak itu gitu ya. Nah tapi kalau misalnya yang kayak karena obat tadi, steroid tadi yang ditetes, kalau ditetes dua-duanya ya dua-duanya kena gitu. Tapi kalau yang primer biasanya dua mata. Yang satu kadang-kadang lebih berat daripada yang satunya karena memang mata itu organ kembar. Jadi kalau yang satunya berisiko berpotensi jadi glaukoma, yang satunya juga terancam. Sama katarak juga demikian. Kalau satunya katarak, yang satunya juga akan terancam untuk menderita katarak juga. Jadi memang ketika yang satu sudah mulai kena, kita harus lebih aware ke mata yang masih bagus. Jangan sampai mata yang masih bagus ini jadi glaukoma juga gitu. Karena kalau primer biasanya dua mata. Oke dokter, ini mungkin kan banyak orang yang masih takut untuk periksa gitu dokter. Takut kayak aduh nanti kalau diapakan nanti kan kalau harus dioperasi masa mata sekecil ini harus disobek-sobek pakai pisau kan biasanya banyak yang seperti itu. Berarti menurut dokter mungkin saran seberapa sering atau apa yang harus dilakukan untuk pemeriksaan mata? Kalau di awal-awal, maksudnya di bawah 40 tahun itu kalau memang ada faktor risiko bolehlah 2 tahun sekali. Ya 2 tahun sekali kita cek tekanan bola mata boleh. Ya mungkin akan lebih lebih aware kalau mereka yang pakai kacamata ya, kacamata minus atau plus itu mungkin karena dia datang ke optik atau kalau optik kadang-kadang kalau ternyata tidak bisa dikoreksi di kacamata dia akan menyarankan ke dokter mata. Nah itu juga kalau ada hal-hal yang seperti itu yang nggak bisa dikoreksi dengan kacamata biasanya periksa ke dokter mata. Nah kalau yang masih muda-muda tadi kalau punya faktor risiko sebaiknya kita secara rutin memantau karena kalau masih di awal sudah ketahuan misalnya ada kecenderungan glaukoma itu kita bisa melakukan terapi-terapi yang bisa mencegah jangan sampai jadi glaukoma gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter tadi terapinya itu mungkin pakai kacamata atau gimana? Enggak, kalau glaukoma itu karena faktor risiko paling penting paling utama adalah tekanan bola mata ya turunkan tekanan bola mata. Cuma memang ada beberapa makanan konsumsi yang harus diwaspadai. Masalahnya sekarang kan banyak kafe ya. Kan suka nongkrong tuh. Nah itu masalahnya kafein itu menurut textbook bisa memicu peningkatan tekanan bola mata. Kafein. Kan anak muda nggak ngopi sehari kan gatel tenggorokannya dokter. Nggak bisa begadang. Iya, gitu. Mungkin untuk yang terakhir, mungkin pesan dari dokter untuk baik untuk penderita glaukoma ataupun orang-orang yang mungkin saat ini masih ketakutan untuk periksa, mungkin orang tuanya sudah tapi kayak aku juga nggak mau kayak orang tuaku, tapi padahal kan dia resikonya sangat tinggi. Ya, jadi memang kalau untuk yang sudah menderita glaukoma, jangan berhenti untuk melakukan pemeriksaan rutin. Ketika tekanan bola mata sudah terkendali, pemeriksaannya tidak harus sering-sering, paling 2 bulan, 3 bulan itu bisa. Yang penting tekanan bola mata harus terkendali dan tidak harus pakai obat terus. Kalau sudah melakukan tindakan, misalnya sudah operasi, sudah laser, kadang kita nggak perlu obat. Jadi memang harus kita pantau tekanan bola mata. Kalau yang tidak, yang sehat alhamdulillah, tapi punya faktor risiko. Misalnya tadi terutama keluarga dan kemudian mata minus itu ya secara rutin 2 tahun 3 tahun sekali ketika masih muda itu sudah mulai mengukur memeriksakan tekanan bola matanya. Dan satu lagi hati-hati menggunakan tetes mata. Saya barusan kemarin ada tuh pasien masih kelas 6 SD, dia matanya alergi. Dikasih obat, yang ngasih obat eyangnya sampai hilang penglihatannya tinggal 1 gitu. Saya tuh rasanya aduh gimana ya ini ya orang tuanya neneknya pasti sedih banget tuh. Karena kan kadang-kadang gatal atau mata merah langsung ditetes. Maksudnya baik supaya anaknya itu si cucu ini nggak gatal matanya, nggak merah gitu ya, nyaman gitu. Tapi obat yang dikasih terlalu kuat dan efek sampingnya glaukoma itu. Itu aduh rasanya sedih kalau ketemu anak-anak yang seperti itu. Kan bukan salahnya dia nggak ngerti. Masa depannya masih panjang juga butuh penglihatan panjang, juga. Tapi terpaksa dia harus kehilangan penglihatannya dan itu disebabkan oleh hal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Bisa dihindari, sangat bisa dihindari. Gitu. Oke, baik dokter, terima kasih atas insight-nya kali ini. Sudah banyak hal yang kita bahas mengenai glaukoma. Baik Health Buddies, cukup sudah untuk pembicaraan mengenai glaukoma di episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube FK Undip Official. Dan jangan lupa untuk menyaksikan Oase episode yang lain. Sampai jumpa!